Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nelly Agustin dengan NIM B300240163 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai investment dalam konteks makroekonomi. Dengan ini saya akan mulai dari bagian pertama, yaitu what is determines investment spending. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang investasi dalam makroekonomi. Fokus utamanya adalah apa yang menentukan keputusan investasi perusahaan. Secara umum, investasi dilakukan untuk meningkatkan output di masa depan, bukan untuk konsumsi saat ini. Dalam makro, investasi dibagi menjadi 3 jenis utama. Pertama, business fixed investment, yaitu pembelian alat produksi seperti mesin atau pabrik. Kedua, residential investment, yaitu pembelian rumah atau bangunan. Ketiga, inventory investment, yaitu perubahan persediaan barang di perusahaan. Semua jenis ini termasuk dalam perhitungan GDP. Model investasi yang digunakan dalam makro adalah neoclassical model. Intinya, perusahaan akan melakukan investasi jika keuntungan dari modal lebih besar dari biaya modal. Selanjutnya, model ini mengasumsikan ada 2 jenis perusahaan, yaitu perusahaan produksi dan perusahaan yang menyewakan modal. Untuk sederhana, investasi dianggap sebagai keputusan perusahaan penyedia modal. Selanjutnya, capital rental market atau MPK sama dengan R per P. Jadi, perusahaan menambah modal sampai tingkat di mana MPK atau marginal product of capital sama dengan biaya sewa modal. Jadi, semakin tinggi MPK, semakin besar insentif untuk investasi. Selanjutnya, Cobb-Douglas and Empira Change Factors. Jadi, MPK dapat meningkat karena teknologi, kenaikan tenaga kerja, atau penurunan stok modal. Nah, jika MPK naik, perusahaan lebih tertarik untuk berinvestasi. Selanjutnya, rental firms investment decision. Jadi, keputusan investasi pada dasarnya tergantung apakah keuntungan dari modal lebih besar daripada biaya modal. Cost of capital. Jadi, biaya modal terdiri dari 3 hal, yaitu biaya bunga depresiasi dan perubahan harga modal. Jika biaya ini lebih tinggi, maka investasi turun. Selanjutnya, real cost of capital. Jadi, dalam analisis makro, biaya modal dihitung secara real. Rumus sederhananya adalah real interest rate plus depreciation rate. Jadi, ketika suku bunga naik, biaya modal naik dan investasi akan turun. Selanjutnya, investment function curve. Jadi, grafik ini menunjukkan hubungan negatif antara real interest rate dan investasi. Jadi, semakin tinggi bunga, semakin rendah investasi. Selanjutnya, shift in investment curve. Jadi, kurva investasi dapat bergeser ketika ada faktor lain, seperti teknologi, harga modal, atau kebijakan pemerintah. Next, ada corporate tax. Jadi, pajak perusahaan yang tinggi dapat mengurangi keuntungan investasi, sehingga menurunkan insentif perusahaan untuk berinvestasi. Selanjutnya ada investment tax credit. Jadi sebaliknya, investment tax credit dapat meningkatkan investasi karena perusahaan mendapatkan potongan pajak jika membeli modal. Selanjutnya ada konsep dari Tobinsky. Jadi konsep Tobinsky itu membandingkan nilai pasar modal perusahaan dengan biaya pengganti modal. Nah, jika Q lebih besar dari 1, artinya investasi menguntungkan, maka perusahaan akan meningkatkan pembelian modal. Selanjutnya, stock market and investment. Jadi, pasar saham dan investasi sangat berhubungan. Ketika harga saham turun, nilai perusahaan menurun sehingga investasi cenderung menurun juga. Nah, dampaknya ini bisa memengaruhi GDP. Jadi dalam kenyataannya, beberapa perusahaan tidak bisa meminjam uang meskipun investasi menguntungkan. Ini disebut financing constraint. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.